Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dengan NPM A1A022036 dari 5B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai analisis wacana untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Nuer Manzah selaku dosen pengampu analisis wacana. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari analisis wacana itu sendiri. Analisis wacana adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman makna yang mendalam dari teks tertulis maupun lisan. Dalam konteks sosial, prosedur analisis data dalam analisis wacana dapat bervariasi tergantung metode spesifik yang digunakan. Namun, secara umum dapat melibatkan beberapa hal atau berikut yang dapat digunakan dalam langkah-langkah analisis wacana. Yang pertama yaitu pemilihan teks atau wacana, yaitu di mana penentuan objek tentuan atau teks yang digunakan dalam analisis wacana yang akan dianalisis ini bisa berupa dokumen, percakapan, pidato, iklan, ataupun bentuk teks lainnya. Yang kedua yaitu kriteria pemilihan. Pilih teks yang relevan dengan tujuan penelitian yang kita buat dan memiliki karakteristik yang sesuai untuk dianalisis secara mendalam, bukan hanya sekedar rekayasa. Yang kedua, transkripsi. Transkripsi ini jika perlu saja, di mana konversi data jika data berupa rekaman, audio, atau video, lakukan transkripsi untuk mengubah data menjadi sebuah teks. Selanjutnya ada detail transkripsi, di mana transkripsi harus akurat dan mencakup semua aspek verbal dan nonverbal yang relevan atau sesuai data yang sedang dianalisis. Identifikasi unit analisis, penetapan unit, tentukan unit-unit analisis yang akan digunakan. Ini bisa berupa kata, frasa, klausa, ataupun kalimat secara keseluruhan dalam sebuah teks. Yaitu relevan dengan tujuan. Pilih unit analisis yang sesuai dengan tujuan yang kita akan teliti. Coding atau pengkodean, pemberian kategori. Berikan kode atau label pada unit yang akan kita analisis berdasarkan konsep atau kategori yang sangat jelas. Verifikasi dan triangulasi, yaitu pemeriksaan kembali atau periksa kembali hasil analisis untuk memastikan akurasi atau tidak data yang kita analisis. Yang materi selanjutnya ada karakteristik atau metode-metode analisis wacana, di mana beberapa metode dan karakteristiknya yang umumnya digunakan antara lain yaitu analisis wacana kritis, di mana analisis wacana kritis ini memfokuskan pada bagaimana wacana digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan ideologi tertentu. Yang kedua yaitu analisis konstruksi sosial, di mana analisis konstruksi sosial ini menekankan bagaimana wacana membentuk realitas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, analisis wacana pragmatik. Nah, analisis wacana pragmatik ini lebih kepada mengkaji bagaimana makna digunakan atau dibangun melalui konteks dan interaksi sosial dalam sebuah masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Analisis wacana diskursif, yaitu di mana analisis ini menganalisis wacana sebagai praktik sosial yang dinamis. Nah, perbedaan utama dalam prosedur. Meskipun langkah-langkah umum di atas berlaku untuk semua metode analisis wacana, ada perbedaan yang signifikan dalam penekanan dan teknik yang digunakan. Misalnya, wacana kritis akan lebih fokus pada identifikasi ideologi yang berdasarkan teks, sedangkan analisis wacana pragmatik selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai unsur pembangun dalam teks wacana, yaitu yang pertama adalah HOTS,
yaitu mengkreasi, di mana mengkreasi ide atau sebuah gagasan sendiri. Yang kedua, kata kerja, mengkonstruksi desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Yaitu yang pertama, mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri. Kata kerja evaluasi, menilai, menyanggah, menanggapi, atau mengkritik dan mendukung. Yang selanjutnya yaitu menganalisis, di mana mengspesifikkan aspek-aspek atau elemen dan kata kerja, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, serta menguji kembali. Yang selanjutnya yaitu mods, di mana mods ini mengaplikasi, menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerja menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan. Dan selanjutnya yaitu memahami, di mana memahami ini menjelaskan ide atau konsep. Kata kerja menjelaskan, mengklasifikasi atau menerima sebuah laporan yang sedang diteliti. Yang ketiga yaitu lots. Lots itu sendiri yaitu ada yang mengetahui, mengingat, serta kata kerja. Nah, mengingat itu mengingat kembali atau mengkilas balik. Yang kedua yaitu kata kerjanya mengingat, mendaftar, mengulang, atau menirukan kata. Selanjutnya adalah kata. Kata adalah sebuah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan dapat mengisi fungsi sintaksis dalam suatu kalimat, subjek, objek, predikat, dan keterangan. Contohnya, buku, makan, cepat. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pemikiran yang digunakan dalam perbahasaan. Selanjutnya kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, memiliki pola sendiri atau intonasi final secara aktual, ataupun dapat berdiri sendiri atas klausa. Dengan kata lain, kalimat adalah kumpulan kata-kata yang membentuk suatu pikiran yang lengkap. Selanjutnya teks. Teks itu adalah serangkaian kata-kata atau kalimat yang disusun secara logis dan sistematik untuk menyampaikan ide, informasi, ataupun pesan tertentu. Teks bisa berbentuk tulisan maupun lisan dan dapat ditemukan di berbagai macam media seperti buku, artikel, koran, pidato, percakapan, ataupun lain-lain. Teks adalah ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur suatu manusia. Konteks. Konteks adalah sebuah istilah yang sering kita dengar dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang bahasa dan komunikasi. Sederhananya, konteks adalah latar belakang atau situasi mempengaruhi suatu kata, kalimat, ataupun kejadian teks yang mendahului teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran yang saling berkaitan atau berkesinambungan satu sama lain. Speaking adalah konteks pembelajaran bahasa, kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dalam bahasa tertentu tanpa melihat teks. Nah, ini mencakup berbagai aspek, mulai dari mengucapkan kata-kata dengan benar hingga menyampaikan ide dan pikiran secara efektif dan efisien serta kritis. Jenis wacana. Menurut acuan fiksi dan non-fiksi, yang pertama yaitu fiksi. Fiksi adalah karya tulis yang berisi cerita atau rekaan imajinasi penulis. Contohnya termasuk novel, cerpen, dongeng, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari fiksi yaitu imajinatif, bahasa konotatif, tidak berdasarkan fakta. Imajinatif maksudnya. Jadi materi selanjutnya yaitu bahasa konotatif, menggunakan bahasa yang bersifat kiasan atau tidak bermakna sebenarnya, yang tidak berdasarkan fakta. Cerita fiksi itu sendiri cerita yang tidak berdasarkan fakta, namun berupa khayalan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuannya untuk menghibur pembaca dan membawa mereka ke dunia imajinatif atau lebih ke fantasi bisa jadi. Jadi yang selanjutnya yaitu non-fiksi. Non-fiksi adalah karya yang tulis yang berdasarkan dari kenyataan, contohnya biografi, esai, ataupun artikel ilmiah. Ciri-cirinya yaitu berisi informasi yang benar dan diverifikasi atau
nyata, sesuai dengan kenyataan, dan bukan rekayasa. Bahasanya denotatif, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, langsung, tanpa menggunakan makna yang ganda, tapi makna yang benar-benar yang terjadi di lapangan. Objektif, yaitu menyajikan informasi secara objektif berdasarkan fakta, bukan rekayasa, fakta faktual. Tujuannya untuk mengedukasi atau memberikan informasi kepada pembaca. Komunikasi lisan itu sendiri adalah komunikasi yang dilakukan melalui pelafalan kata-kata dan penggunaan bahasa secara langsung tanpa melihat teks, namun bisa spontan. Contohnya percakapan tatap muka, panggilan telepon, ataupun audio. Ciri-cirinya itu memungkinkan umpan balik langsung dari penerima pesan tanpa harus menghafal teks-teks. Biasanya lebih spontan dan tidak memerlukan persiapan yang panjang atau lebih matang. Seringkali disertai dengan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah dan mimik dan gerak tubuh. Sangat bergantung pada konteks situasi, kondisi, serta hubungan kedekatan dari percakapan mereka. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang secara singkat yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis wacana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, banyak kurangnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.